Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabar ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa. Semoga menjadi bagian amal soleh bagi kita untuk menuntut ilmu, dan kita senantiasa berharap selalu disehatkan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memohon kepada Allah kiranya pandemi ini segera berakhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah-kisah Nabi, ya, di mana ini merupakan bagian lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu surat Asy-Syu'ara, ya, di mana dalam surat Syu'ara ini akan kita lanjutkan dari ayat 187. Mohon maaf kalau saya menambah ayatnya karena untuk memudahkan penggalannya. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahasnya dari ayat 187 sampai 212. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asqit 'alaina kisafan minas sama'i in kunta minas shadiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dzullah. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, shadaqallahul azim. Ini ayat dari 187 sampai 191, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan kisah Nabi Syu'aib, karena ini adalah merupakan penggalan dari kisah Nabi Syu'aib, ya, di mana sebelumnya itu menceritakan tentang penduduk Aikah yang di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian dilanjutkan masih dalam kisah Nabi Syu'aib, yaitu maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakannya, lalu mereka ditimpakan azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan saja bahwa dari surat Asy-Syu'ara ini sebetulnya kita telah membahas tentang beberapa riwayat atau perjalanan para nabi, ya, karena di dalam surat Syu'ara ini akan kita dapati bagaimana pertama, ya, itu akan bertemu dengan kisahnya Nabi Musa dan Harun, ya, di mana mereka akan dipertemukan dengan Bani Israel, dan itu termasuk sudah saya sampaikan pada waktu awal-awal lalu. Kemudian berbicara tentang Nabi Ibrahim. Kemudian fase kedua atau kisah kedua adalah kisah Nabi Ibrahim ini. Kemudian yang ketiga adalah kisah Nabi Nuh. Keempat adalah kisah Nabi Hud, ya, di mana Nabi Hud ini berkecimpung dengan satu kaum yang kita kenal dengan kaum Ad. Kemudian kisah Nabi Saleh, ya,
dimana kita ketahui kalau berbicara tentang Nabi Soleh pasti berdekatan dengan kaum Tsamud. Kemudian Nabi Lut dengan kaum Sodomnya. Nah, hari ini kita sudah membahas pada kisah yang ketujuh, yaitu kisah Nabi Syuaib. Walaupun di ayat-ayat sebelumnya, sebelum kita membahas di 187 ini, diawali sudah kisah Nabi Syuaib, yaitu tepatnya di ayat 176. Jadi saya hanya melanjutkan ibu-ibu bahwa kisah Nabi Syuaib di mana penduduk Aikah itu mendustakan rasulnya, bahkan ketika Nabi Syuaib itu mencoba untuk mengingatkan kaumnya agar mereka bertakwa kepada Allah, tapi mereka sama sekali tidak bergeming, bahkan memberikan sebuah olok-olok kepada Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib di awal-awal ayat surat ini yang berkisah tentang Nabi Syuaib mengingatkan tentang kebiasaan kaumnya yang selalu melakukan penakaran yang tidak jujur. Jadi takaran-takaran itu diberlakukan dengan sangat jelas kebiasaannya. Anggaplah ketika ada orang membeli 1 kilo, kemudian yang diberikan adalah mungkin hanya 800 gram, misalnya seperti itu ya. Jadi ini sudah familiar di masa Nabi Syuaib. Makanya Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya agar menghindarkan terjadinya atau transaksi jual beli atau tukar menukar dengan cara yang menzolimi. Namun sekali lagi ketika Nabi Syuaib mengingatkan hal itu kepada kaumnya, justru mereka menantang. Engkau ini siapa sih begitu ya? Kamu tuh manusia biasa. Kamu tuh tidak layak untuk memberikan pengingatan kepada kami. Maka di satu sisi yang lain seperti nabi-nabi sebelumnya yang sudah terbahas kaum Nabi Syuaib juga akhirnya menantang. Ayo turunin, jatuhkan kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Tapi apa kata Nabi Syuaib dia berkata, Tuhanku lebih mengetahui. Karena memang untuk menyiksa, untuk memberikan hukuman itu bukan tugas seorang nabi. Tapi apa yang disampaikan oleh seorang nabi itulah yang harusnya diikuti oleh kaumnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari sini akan kita dapati betapa Nabi Syuaib sudah mengingatkan kaumnya agar mereka tidak melakukan takaran yang menzolimi orang lain begitu karena memang diingatkan untuk menyempurnakan takaran. Kemudian juga di ayat ini menceritakan tidak mengurangi hak orang lain mengurangi hak-hak yang pada hakikatnya harta milik orang lain. Dan memang ini masih menjadi tradisi di masa kaum Nabi Syuaib Kemudian tidak membuat kerusakan wala ta'luwa jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian merusak apa yang ada di muka bumi ini. Nah, karena itulah lanjutan dari ayat ini ditegaskan terkait dengan bagaimana pembalasan mereka meminta sebagaimana kaum-kaum sebelumnya, mereka meminta kepada para nabi mereka agar menyegerakan azab yang memang disampaikan oleh para nabi kepada mereka. Jadi ada tantangan yang mereka sampaikan kepada para nabi, wabil khusus karena kita pembahasannya sedang pada masa Nabi Syuaib, maka kaumnya Nabi Syuaib juga demikian. Ayo turunin apa yang kamu katakan itu. Kalau bisa percepat azabnya gitu Na'udzubillah min dzalik Bagi kita orang beriman tentu kita malah minta jangan azab itu menimpa kita sekalipun Allah memberikannya kepada orang-orang kafir. Jangan sampai kita terkena imbasnya dari azab-azab tersebut walaupun Allah ingin menunjukkannya kepada orang-orang kafir. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, jika kamu benar-benar dalam ancaman dan peringatanmu bahwa kami akan disiksa, turunkan kepada kami potongan dari mendung yang di dalamnya ada siksaan. Jadi
kalimat ini betul-betul melecehkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada mereka, seolah-olah mereka ingin menantang apa yang akan terjadi kalau mereka minta disegerakan azab tersebut. Ya, permintaan mereka ini hanyalah kegigihan mereka untuk apa? Menentang, mendustakan, memustahilkan akan datangnya azab. Ya, jadi ketika mereka mengatakan hal itu, mereka yakin bahwa itu nggak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi apa yang mereka mintakan dengan disegerakannya azab. Apalagi mereka mintanya dengan cara apa? Turunnya gumpalan-gumpalan dari mendungnya awan. Gitu ya. Nanti akan kita dapati ibu-ibu bagaimana Allah memberikan siksaan kepada kaum Nabi Syuaib ini. Ya, permintaan mereka ini tadi ya disampaikan bahwa hanya sekedar ngeles ya, kalau kita bilangnya tuh ngeles lah gitu ya, supaya mereka memang karena tidak yakin dengan permasalahan azab yang akan diturunkan oleh Tuhannya Syuaib, maka mereka minta disegerakan. Dengan kata lain apa? Jika kamu benar ya, mereka sampaikan kepada Nabi Syuaib, berdoalah kepada Allah agar menjatuhkan kepada kami bagian dari langit, gitu. Ya, jatuhkan bagian dari langit. Langit di sini maksudnya adalah awan atau mendungnya, ya. Ini mirip yang dilakukan oleh suku Quraisy ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 90 sampai 92, karena pada saat itu kaum Quraisy berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya, atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Jadi ini adalah sebuah kesombongan yang sangat luar biasa. Sebelum terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu yang mendapati kaum mereka menantang apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Mereka siap seolah-olah menerima azab, dan mereka bahkan bukan hanya siap menerima azab, tapi mereka minta disegerakan untuk menunjukkan betul atau tidaknya apa yang tersampaikan oleh kepada mereka dari para nabi-nabi tersebut. Di ayat yang lain kita lihat surat Al-Anfal ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Apa yang memang menjadi kesombongan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya, sampai pada hari ini pun banyak kita dapati orang-orang musyrik dengan gambaran yang berbeda, dan mereka dengan mudahnya meminta kepada Allah ya agar disegerakan dengan azab-azab itu. Na'udzubillah min zalik. Mereka mengira dengan ketika mereka mengucapkan itu, Allah tidak akan memberikan azabnya, gitu ya. Jadi ini adalah persepsi mereka terkait dengan itu. Oleh karenanya Nabi Syuaib pun langsung berkata, ya, Tuhanku maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Ya, jadi Nabi Syuaib tidak menghukumi karena bukan tugas seorang nabi menghukumi. Ya, apa maksudnya? Ya, hanya Allah lah yang mengetahui atas perbuatan kalian dan yang berhak untuk membalas apa yang kalian lakukan. Ya, adapun aku, kata Nabi Syuaib, tidak akan pernah mampu menurunkan azab. Kalau kalian berhak mendapatkannya, dia pasti akan memberikan azab secara langsung kepada kalian. Dia tidak berbuat zolim.
ya. Jadi tentu dalam konteks seperti ini merupakan dalil bagi Nabi Syuaib, ya. Dia tidak perlu mendoakan kepada Allah, ya Allah berikanlah azab, tidak. Kita lihat semua para nabi, ya, yang mereka diamanahkan untuk membawa kaumnya, mereka semua menyerahkan urusan kepada Allah. Karena apa? Tugas mereka hanyalah menyampaikan risalah apa yang tersampaikan oleh Allah untuk mereka sampaikan kepada kaumnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini akan kita dapati betapa fenomena ini akan terjadi dalam setiap dekade bertemunya para nabi sebelumnya hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebentar. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat selanjutnya kita akan lihat fakadzabuhu fa'akhadzahum 'adzabu yaumidz dzullah. Gitu ya. Jadi setelah mereka senantiasa dan terus-menerus mendustakan apa yang memang disampaikan kepada mereka, justru mereka ingin meminta penyegeraan azab, ya. Mereka pun mendapatkan azab mendung, yaitu saat mereka tertimpa dengan udara yang sangat panas, yang dimana udara sangat panas itu nggak ada manfaatnya sama sekali buat mereka, karena di situ tidak ada naungan air, ya, sehingga membuat mereka kalau orang bilang itu ya memang nggak nyaman lah begitu, ya, saking panasnya. Mereka pun terpaksa keluar menuju tanah lapang. Lalu mereka dinaungi awan, ya. Jadi salah satu di antara mereka itu menemui satu tanah lapang yang kemudian di atas tanah lapang itu terlihat ada awan yang menyejukkan dirinya. Maka dia pun langsung mengabarkan kepada yang lain, ayo ke sini aja, begitu ya, kira-kira begitu. Sehingga berkumpul semua orang di tanah lapang itu karena merasa dinaungi oleh awan yang mendung tersebut. Sementara di wilayah mereka atau di rumah-rumah mereka itu didapati betapa panasnya, ya, sehingga mereka keluar dari tempat atau rumah-rumah mereka. Lalu ternyata ketika mereka sudah berkumpul semua, disitulah Allah menghujani mereka dengan api hingga mereka terbakar semua. Na'udzubillah min dzalik. Itulah pesan yang disampaikan di dalam ayat ini berkaitan dengan keinginan mereka. Innahu kana azab yaumin azim. Itulah waktu di mana siksa atau azab yang sangat pedih. Ya, ketika mereka menganggap bahwa mereka tidak akan mendapatkan siksa, begitu ya, ketika mereka tidak akan mendapatkan azab, ya, dan tidak akan sesegera itu, ya. Maka seperti apa yang diceritakan oleh Allah di dalam surat At-Tur ayat 44, dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Begitu ya. Ini merupakan siksaan yang sangat hebat, mengerikan, dan sangat luar biasa. Dan ini tentu saja membinasakan, ya, orang-orang yang ada pada saat itu. Kemudian ibu-ibu kita lihat, inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini, ya, merupakan pelajaran sebenarnya, ya. Inna fi dzalika laayah. Ini buat kita orang yang berpikir, orang yang beriman, orang yang diberikan akal, ya, akan menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa penduduk Mekah dan orang-orang kafir selain mereka juga bisa mengambil pelajaran. Pelajaran tersebut merupakan pertanda jelas akan kebenaran adanya nabi dan rasul. Adapun datangnya azab menurut waktu yang ditentukan oleh Allah, ya, mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang
beriman, ya, pengikutnya Nabi Syuaib ini beriman, tetapi bagi yang mereka tidak beriman, mereka justru beranggapan bahwa minta disegerakan dari azab itu. Jadi datangnya azab menurut waktu yang ditentukan Allah, dan kebanyakan kaum Nabi Syuaib tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya. Jadi ayat ini memberikan penguatan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah Tuhan wahai Muhammad adalah maha kuasa untuk membalas kepada orang-orang kafir. Dia maha pengasih atas hamba-hambanya yang beriman. Dan ayat ini ditutup ya di ayat 191-nya mengakhiri kisah dari 7 kisah para nabi. Ingat, kisah para nabi yang pertama dari ayat-ayat ini kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud gitu ya. Nabi Nabi Hud, sebelumnya itu diceritakan Nabi Soleh, kemudian Nabi Lut, dan juga Nabi Syuaib. Ya, ini adalah kisah yang terdapat di dalam surat Syu'ara ini, dan semua sudah terbahas. Hampir semuanya juga menceritakan bagaimana perangai dari orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir yang selalu mencoba menghalangi dakwah para rasul dan juga menantang ya apa yang dibawa dari nilai-nilai kebenaran. Nah, termasuk di ayat-ayat terakhir ini Allah ingin memberikan hiburan gitu ya, menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkecil hati. Ya, karena sesungguhnya para penentang itu bukan hanya ada pada masa Rasulullah, tapi sudah berlaku pada saat sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi. Nah, karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, ayat-ayat ini banyak sekali memberikan kisah kepada kita gitu ya, agar betul-betul kita memahami bagaimana tabiat dan tipikal orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, bahwa selamanya mereka akan mengingkari apa yang benar datangnya dari Allah. Dengan berbagai cara mereka mencoba untuk menghalanginya. Dari kisah-kisah ini membuat hati kita untuk bisa senantiasa bersabar, wabil khusus bagi para pelaku dakwah gitu ya, penyebar dakwah, penyebar nilai-nilai kebenaran, sebagaimana juga Allah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau tidak bersedih hati ya terhadap apa yang ditentangkan oleh kaumnya, apa yang menjadi hukum terhadap perilaku kaum yang memang menentang hukum-hukum Allah dan menolak ya apa yang kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun ini bukan tugas para nabi dan rasul untuk menghukumi mereka, tapi tugas mereka adalah menyampaikan, yang kemudian Allah lah yang akan memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan keputusan yang Allah tetapkan. Hingga di sini sekaligus memberikan penguatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita para dai, para kaum muslimin, agar apa? Ketika kita menyampaikan nilai-nilai kebaikan, ya, kita harus munculkan ya setiap dai yang ikhlas, dia tidak akan pernah berputus asa, tidak lemah, tidak loyo, tidak berhenti dari dakwahnya sekalipun dia harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Nah, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita sudah dapati ya satu ketetapan bahwasannya kisah-kisah nabi ini akan memberikan penguat kepada kita. Kemudian tentu di ayat ini juga Allah memberikan penguatan ya bagaimana Allah mencela hingga diberikan siksaan bagi kaumnya Syuaib dengan munculnya suara yang bergemuruh yang membuat mereka itu tidak bisa
melakukan apapun. Jadi terhadap kaumnya Syuaib, Allah memberikan beberapa bentuk siksaan, ya. Salah satu bentuk siksaannya adalah di tempat mempunyai ketika di dalam surat Al-A'raf, ya, jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan ketika terjadinya gempa. Kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan suara yang sangat keras hingga membuat mereka tidak mampu berbicara. Kemudian yang ketiga, kisah yang kita dapati di dalam surat Asy-Syu'ara ini. Karena di tempat-tempat yang lain atau di ayat surat-surat yang lain, yaitu berbeda hukuman yang Allah berikan kepada pengikut atau kaumnya Nabi Syuaib, ya. Berkaitan dengan terjadinya gempa itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 88, berkaitan dengan munculnya suara yang hebat dan gemuruh itu ada di dalam surat Hud ayat 94. Sementara dengan adanya siraman api dari awan-awan yang mendung itu adanya di dalam surat Syu'ara ini, ya. Nah, baik ibu-ibu, kita lanjut ke ayat selanjutnya di 192 sampai sesi kita yaitu 212 ya. Mohon maaf kalau ada penambahan dari ayat supaya memudahkan saja bagi saya secara pribadi untuk menyampaikannya. Kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamahu ya ulama bani Israil walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadzalika salaknahu fi qalbil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu hal nahnu munzarun afa bi'adzabina yasta'jilun afara'aita immatta'nahum sinin ya thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun dzikra wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun, ya. Jadi ibu-ibu di dalam ayatnya ini akan kita dapati berbagai kondisi, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya, dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab, lalu dia membacakannya kepada mereka orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab dipercepat? Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan, dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya untuk menjadi peringatan.
dan kami tidak akan berlaku zalim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup sesungguhnya untuk mendengarnya pun mereka dijauhkan. Nah, inilah ibu-ibu ya. Jadi kalau tadi di awal kisahnya tentang Nabi Syuaib dan banyaknya penentangan-penentangan hingga Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dihadapkan oleh kaumnya, lalu Allah mengikutkan keterangan menyatakan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Al-Qur'an sebagai mukjizat, sebagai petunjuk ya bagi Rasulullah dan umatnya ya. Jadi demikian Al-Qur'an ini dijadikan penutup ya sampai akhir nanti ya, di akhir ayat ini, untuk memberikan pemahaman bahwa Al-Qur'an itu datang kepada mereka menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka. Tapi sekali lagi, ketika kalian mengolok-olok, ketika kalian tidak mengimaninya, bahkan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah lisannya Rasulullah gitu ya, atau bahkan yang lebih tidak wajar adalah ketika mereka mengatakan itu adalah lisan-lisannya para setan, begitu ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keistimewaan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui wahyu Allah kepada malaikat Jibril ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dalil yang sangat kuat kita dapati. Ada dua dalil, di mana dalil yang pertama itu di mana Al-Qur'an yang sudah disebutkan di awal tadi, apa yang datang dari mereka merupakan peringatan baru yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kefasihan bahasanya. Jadi Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang datangnya bagi mereka adalah baru, tetapi menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Dia bukan makhluk dan dia tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi risalah yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditaati oleh para malaikat secara keseluruhannya. Jadi apa yang disampaikan diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril ini pun langsung ditaati oleh para malaikat secara keseluruhan. Turun pada hatimu maksudnya adalah kepada ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui dan memperhatikan, dan kepada pemahamanmu kepadanya. Jadi nanti akan kita lihat betapa turunnya Al-Qur'an itu bukan hanya nemplok atau nempel di dalam dada kita saja, tetapi ada perbedaan yang disebut dengan akal itu di dalam versi Al-Qur'an, begitu ya. Karena apakah akal itu benar-benar apa yang ada di dalam otak kita, begitu ya, atau memang yang disebut akal itu apa yang ada di dalam hati kita. Ini yang dikenal dengan jantung. Ya, ibu-ibu, ini ada perbedaan sedikit dari para ulama. Jadi kita lihat ya, selain itu Al-Qur'an adalah punya fungsi memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mereka mengikuti apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka selalu mendapatkan keabadian, mereka mendapatkan kenikmatan yang kekal dan langgeng ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan apa? Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Supaya mereka nggak ada lagi pertanyaan, aduh saya nggak ngerti, aduh saya nggak paham, dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun Al-Qur'an ini diturunkan dengan tanpa menggunakan bahasa Arab, apalagi ya yang menggunakan bahasa Arab aja mereka tidak beriman, apalagi dengan menggunakan bahasa di luar bahasa Arab. Ya, pasti mereka akan mencari celah, mencari dalih, kalau seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa memahami nilai-nilai Al-Qur'an. Waktu lalu pernah kita bahas ya, para nabi-nabi sebelumnya, baik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Shalih gitu ya. Kita sampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa mereka berusaha mencari celah untuk memperlihatkan seolah-olah ada kekurangan dari para nabi dan rasul ini dan dari apa yang mereka sampaikan. Jadi
Termasuk pada ayat selanjutnya ini gitu ya. Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka pun mereka mencari-cari celah ya, seolah-olah memang bahasa itu mereka nggak pahami gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang fasih, yang sempurna, dan menyuruh supaya menjadi penjelas dan terang ya, nggak ada lagi satu hal yang abu-abu dan ketidakjelasan. Adapun firman Allah yang artinya dalam hatimu merupakan dalil bahwa Al-Quran itu dihafalkan dan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menguasai, teguh dengan hafalannya gitu ya. Jadi hal-hal itu karena hati beliau ya diberikan oleh Allah tempat yang mampu hati itu merupakan tempat yang mampu membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Nah, karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 37, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Dalam hadisnya juga Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa di dalam tubuh seorang itu ada segumpal darah ya, jika baik maka baiklah seluruh tubuhnya ya, dan apabila rusak maka rusaklah semua tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa hati orang-orang kafir adalah tertutup. Ya, berbeda dengan hatinya orang-orang beriman. Tidaklah mereka menghayati Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci, dalam surat Muhammad ayat 24. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahwa ayat ini banyak memberikan penegasan kepada kita ya. Kesimpulan semua ayat ini mencakup beberapa hal ya, bahwa Al-Qur'an merupakan dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia ya. Dari mana pembuktiannya? Yang pertama, bahwa ia turun kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca dan menulis serta tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Jadi untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya di sisi Allah, karena Allah menurunkan kepada Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya, jadi langsung diberikan kepada hati Rasulullah SAW. Bukti yang kedua, bahwa ia berupa bahasa Arab yang nyata, yang menjadi tantangan bagi orang-orang Arab untuk mendatangkan semisalnya, maupun 10 surat ataupun 1 surat daripadanya jika memang mereka meragukan. Jadi betul-betul tersampaikan dengan bahasa yang fasih ya, yang dipahami oleh orang yang mendengarnya. Kemudian yang ketiga, bahwa ia sudah tersebut dan dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu. Artinya Al-Quran itu sudah disebutkan oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sendiri diturunkan. Ya, karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, sehingga Al-Quran itu merupakan pelengkap ya dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan sisi di mana tidak ada keraguan ya, bahwa Al-Quran itu merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita dapati ibu-ibu dari dalil yang kedua gitu ya, kita dapati yang menyatakan bahwa kenabian itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi disebutkan Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua kita lihat dalil yang menyatakan kenabian dan kebenaran Rasulullah. Kalau tadi dari sisi Al-Qur'annya, kemudian kebenaran dari sisi nabinya, begitu ya. Maka disebutkan di dalam beberapa ayat ya, bahkan di ayat yang tadi sama-sama kita baca, awalam yakun lahu ayatan ayya'lamahu ulama Bani Israil, gitu ya. Tidakkah cukup bagi mereka menjadi saksi kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para ulama Bani Israel menemukan penyebutan Al-Quran di kitab-kitab mereka?
waktu pembahasan Nabi Musa ini sudah tersampaikan. Jadi mereka paham betul bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah nabi yang diutus oleh Allah. Tapi sekali lagi sebab kesombongan mereka, sebab kecongkakan mereka ya, mereka menolak gitu ya. Padahal ini sudah disebutkan, dan hampir semua ayat surat-surat ini berkesinambungan terus untuk mengingatkan tentang hal itu. Nah, jadi kita lihat ini merupakan dalil yang sangat jelas atas kenabian ya. Karena kesamaan kitab-kitab ilahiyah mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir gitu ya, di mana para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dan diamanahkan membawa kitab begitu ya, kemudian dilengkapi pada akhir sesi kehidupan kenabian yaitu Al-Quran. Dengan ciri-ciri inilah sudah bisa dipastikan tentang hakikat kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita dapati tentang sisi penguatan Al-Quran, sisi penguatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang benar-benar tidak bisa diragukan lagi, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bukti-bukti yang lain, ya. Walau di lanjutan ayatnya ya, di 198 itu, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin ya, kalaupun Al-Quran ini nanti diturunkan dengan bahasa ajami gitu ya, bahasa yang bukan bahasa Arab, karena memang kesombongan mereka, otomatis mereka tetap akan menolak gitu ya. Jadi dimanapun pemahaman itu, dengan fasih atau enggak fasih, dengan paham atau enggak paham gitu ya, tetap mereka akan melakukan penolakan. Dan ini memang tabiat ya, karena ketakaburan mereka, fanatisme mereka dengan agama nenek moyang mereka, itulah yang akhirnya membuat mereka melihat ayat-ayat yang benar pun tetap menjadi salah. Ya, ayat ini sekaligus tadi ya memberikan penjelasan kepada Rasulullah, menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak berkecil hati, tidak bersedih hati. Ya, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Kami masukkan dan tempatkan dia sebagaimana kami memasukkan pendustaan atas bacaan orang-orang non-Arab kepada orang-orang Arab. Ya, intinya adalah sehingga tidak ada gunanya ya mencabut kekufuran ini dari jiwa mereka, walaupun berbagai sarana untuk mengobati atau memperbaiki mereka dengan cara memberikan pemahaman nilai Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab ataupun dengan tidak menggunakan bahasa Arab, ternyata nggak terobati tuh gitu ya, ternyata nggak tersentuh tuh begitu ya. Nah, ini catatan yang sangat besar diingatkan oleh Allah termasuk kepada kita semua, bahwasanya hal ini akan berulang sampai hari kiamat nanti ya, sehingga para ulama-ulama terkini tidak perlu kecil hati gitu ya, karena memang tugas kita adalah menyampaikan. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun ya. Azab ini akan datang kepada mereka yang mendustakan Al-Quran secara tiba-tiba tanpa mereka merasakan kedatangannya. Pada waktu itu mereka akan menyesal. Jadi biasa ya, namanya penyesalan itu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran ya ibu-ibu ya. Jadi kita berharap kita tidak akan menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan di dunia, karena Allah memberikan nikmat dan karunia atas amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Tapi berhati-hatilah kita ketika kita berada dalam perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh nantinya akan dihisab. Nah, kemudian ketika mereka mendapatkan siksa yang secara tiba-tiba, apa yang mereka katakan? Fayaqulu hal nahnu mundzarun, bisa nggak sih ditunda? Nah, inilah tabiat. Mereka kan minta senantiasa azab itu dicepetin. Tapi ketika itu sudah diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka baru ngerasain betapa dahsyatnya, betapa pedihnya ya azab yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka baru meminta agar ditangguhkan. Nah, jadi di sini akan kita dapati pada hakikatnya ya, mereka itu tidak memahami tentang hakikat kehidupan dunia, dan mereka juga tidak memahami akan
akhir dari perjalanan mereka nanti di akhirat ya. Mereka minta disegerakan azab karena mereka tidak percaya, tapi ketika azab itu sudah diberikan, mereka dengan kebodohannya, dengan kejahilannya ya, tanpa malu-malu lagi gitu ya, mereka minta untuk ditangguhkan. Padahal setelah datang siksa, mereka meminta agar ditangguhkan dan ditunda. Mereka merupakan kaum yang sangat kontradiksi antara antara hari ini dengan yang mereka ucapkan. Jadi mereka sangat berbeda gitu ya. Kalau kita menyebutnya mungkin bunglon ya, hari ini berbeda, besok berbeda begitu ya. Nah, ini sebenarnya karena pengingkaran mereka aja ya. Upaya mereka mencari celah ya. Datanglah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Ini kan permintaan mereka. Tapi giliran sudah didatangkan, mereka minta ya, disebutkan fayaqulu hal nahnu munzarun ya, bisa nggak sih ditunda begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa meminta cepat datangnya azab dengan cara mendustakan dari mereka adalah karena mereka bisa bersenang-senang di dunia ya. Jadi seolah-olah pada saat mereka meminta kepada Allah dan dipercepatnya azab itu ya, ingin membuktikan bahwa tuh mereka tuh masih bisa tuh ngapa-ngapain ya, mereka nggak dapat apapun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah seperti itu ya. Kemudian afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ya. Padahal jika kamu panjangkan hidup mereka ya, jikalau kami panjangkan hidup mereka agar mereka menikmati kenikmatan dunia selama bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka siksa yang dijanjikan dengan tiba-tiba, kenikmatan dunia itu menjadi tiada artinya ya. Ini diingatkan oleh Allah, dan tidak mampu pula meringankan siksa mereka ya, karena sekalipun mereka diazab, sekalipun mereka minta keringanan, gak akan bisa lagi diringankan ya. Mereka sudah harus bersiap-siap dengan apa yang mereka terima. Hal itu karena apa? Kenikmatan dunia itu walaupun lama, tetapi maksudnya masa kenikmatan di dunia walaupun lama tetapi berakhir menjadi sebentar ya. Jadi lama kita rasakan ketika di dunia itu, tapi sebetulnya ketika berakhir dia sebentar karena dia nggak bersifat fana. Adapun siksa akhirat tanpa ada hentinya ya, inilah yang disebut dengan khalidina fiha ya. Karena itulah ibu-ibu bisa dilihat penguatan-penguatan maknawi ini agar bisa kita ambil pelajarannya dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita ingin menjadikan Al-Quran ini menjadi basis kehidupan kita ya, sebagaimana ayat-ayat selanjutnya ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang kafir itu ketika mereka dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja ya. Jadi orang-orang kafir dicelupin ke dalam neraka satu celupan, ditanya sama Allah, apakah kamu merasakan nikmatnya? Enggak ada sama sekali kenikmatan itu ya. Tapi ketika orang yang sengsara di dunia, artinya mereka beriman di dunia, kemudian dicelupkan masuk ke dalam surga ya, satu celupan saja, kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu merasakan kesengsaraan sedikit saja gitu, mereka juga akan menjawab tidak gitu ya. Jadi itulah perbedaan nilai kesengsaraan ya, kesengsaraan dalam posisi neraka dan kesengsaraan di dalam posisi urusan dunia, akhirat dan dunia. Jadi kalau seseorang mereka yang kafir, mereka disandingkannya dengan neraka, maka uji cobanya juga ditanya, ada nggak kamu ngerasain nikmat di sini gitu. Tentu saja tidak akan pernah merasakan nikmat ya. Api neraka itu selalu membawa kemudorotan. Dan orang beriman ketika dia dimasukkan ke dalam surga ditanya oleh Allah, apakah kamu merasakan kesengsaraan? Enggak ada kesengsaraan justru ya, semuanya adalah kenikmatan ya.
tidaklah kami membinasakan sebuah negeri kecuali setelah kami mengutus ya kepada mereka para rasul. Jadi ayat ini pun diingatkan kembali, dilanjutkan kembali. Nggak mungkin Allah memberikan ujian, nggak mungkin Allah memberikan azab, kecuali di dalamnya itu sudah ada utusan Allah yang kemudian menyampaikan pesan-pesan dan dakwahnya, yang kemudian kaumnya itu tidak mengikutinya. Nah, disitulah muncul hukuman Allah, gitu ya. Jadi satu hal yang mustahil kalau ujuk-ujuk datang, gitu ya. Nah, bisa jadi ibu-ibu kondisi seperti yang sekarang ini terjadinya corona, nggak akan mungkin ujuk-ujuk datang kalau memang bisa jadi bukan atas sesuatu kehendak manusia juga, gitu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tugas kita adalah mohon ampun, banyak bertaubat kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, banyak berdoa, ya minta kepada Allah yang memang maha menguasai apa yang Allah turunkan. Kemudian di akhir-akhir ayat ini kita dapati dua makna ya. Ada tiga makna ya, turunnya Al-Quran dari para jin dan setan yang tidak akan mungkin terjadi ya. Yang pertama, menurunkan Al-Quran bukanlah dari tujuan dan keinginan para setan. Jadi karena watak setan itu nggak akan pernah bersama Al-Quran ya, karena itulah dekatkanlah diri kita ibu-ibu bersama Al-Quran. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, perbanyaklah kita untuk dekat bersama Al-Quran. Yang kedua, jika mereka mendapatkannya ya, mereka tidak mampu membawanya. Itu tabiat jin, tabiat setan. Jadi bohong banget kalau setan itu berusaha untuk membawa kebaikan dari Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, dia berupaya justru ingin merusak ya. Kemudian yang ketiga, kalaupun mereka bisa mendapatkannya dan mampu membawanya, tetapi mereka tidak akan bisa menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini ya bisa membuat kita berpikir kembali bahwasanya fenomena yang Allah titipkan kepada kita ya tentang perjalanan para nabi dan rasul, kemudian apa yang harus kita lakukan ya dengan Al-Quran ya, itu menjadi upaya kita untuk senantiasa mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Kita bisa bayangkan jika kehidupan kita tidak berpegang kepada Al-Quran. Nah, tadi ibu-ibu saya ingin menyampaikan ya di dalam bab tafsir ini berkaitan dengan dalil yang menunjukkan tentang di mana sih sebetulnya yang disebut kalimat tempatnya akal itu. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran turun ke hati Nabi. Masalahnya hati itu adalah jantung atau yang disebut adalah akal, dalam hal ini otak gitu. Jadi ada dua pendapat ibu-ibu ya. Jadi dikatakan di dalil ini ya bahwasanya yang disebut dengan kolbun dalam ayat ini adalah akal karena dia menjadi tempatnya akal. Jadi kolbun itu adalah akal ya. Dilihat di mana dalam surat Al-Hajj ayat 46, surat Al-A'raf ayat 179 dan surat Qaf ayat 37. Di ayat-ayat ini ditegaskan bahwa maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahaminya. Jadi kolbun di dalam ayat-ayat ini adalah akal ya, karena dia menjadi tempatnya akal. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan lawan dari ilmu berada dalam hati ya, dalam hati sebagaimana firman Allah yang begitu banyak, surat Al-Baqarah ayat 10, surat An-Nisa ayat 155, surat Al-Fat ayat 11, surat At-Taubah ayat 64. Semua ayat-ayat itu menjadikan tempat kebodohan dan kelalaian hati. Untuk itulah tempat akal dan pemahaman adalah jantung atau kolbu. Ya, jadi tempatnya akal itu ada perbedaan pendapat ya. Jika seorang berpikir dengan dalam dan lainnya, dia merasa dalam jantungnya terasa sempit sehingga dia merasakan sakit dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa tempatnya akal itu adalah jantung
Jadi nggak usah panjang lebar ibu-ibu ya. Intinya ada dua pendapat yang menunjukkan di mana sih tempatnya akal itu. Yang pertama itu adalah di jantung, karena disebutkan di ayat ini gitu ya, bahwa Allah telah menurunkan akal pada hati manusia gitu ya. Hatinya Rasulullah menurunkan Al-Quran dalam hatinya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada yang kedua, kelompok kedua mengatakan bahwa pusat akal ada di otak gitu, bukan di jantung. Ya, sebagaimana panca indera, alat perasa dan lain sebagainya itu pusatnya ada di otak. Kemudian syaraf-syaraf manusia merupakan alat kehendak yang memang manusia bisa melakukan segala sesuatunya melalui syaraf tersebut. Sakit atau rusaknya jika terjadi di otak, akal akan terganggu dan seterusnya. Nah, begitulah ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah sudah sampaikan lewat firman-firman-Nya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa kita jadikan penambahan iman kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita berserah diri, dan hanya kepada Allah kita berharap ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat di dunia dan di akhirat, hingga menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim likulli dzanbin adzim wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.